ketika sebuah agama, tapi kita ngitungnya dari belakang. Tadi kan dari syahadat, sholat, zakat, puasa. Nah, kita hitung dari belakang. Ya. Kita hitung dari belakang. Ini apa namanya? Munggah haji atau naik haji. Nah, ketika orang Islam tidak naik haji, maka agama ini akan tetap kokoh. Kemudian yang kedua, puasa. Bukti di zaman sekarang banyak orang yang meninggalkan puasa, namun agama Islam akan tetap kokoh. Yang ketiga, zakat. Ketika orang meninggalkan zakat dan lain sebagainya itu banyak di zaman sekarang, tapi agama Islam akan tetap kokoh. Tetapi ketika orang Islam meninggalkan sholat, maka agama tersebut akan jatuh dan akan roboh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, POKPI, Podcast Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, di mana kita akan membahas tentang berbagai topik menarik seputar dakwah di era Gen Z. Dalam episode kali ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana media sosial dan platform digital dapat menjadi alat yang efektif dalam berdakwah. Di sini kita sudah kedatangan narasumber yang Masya Allah, wow gitu ya. Yang bernama, siapa Mas? Samsul Bahri. Ya, Samsul Bah. Mungkin kita akan berbincang-bincang singkat ya, tentang digital, era digital Gen Z ini, dakwah ya. Nah, mungkin saya akan bertanya, gimana ya, kan di zaman era digital ini, nah itu kan banyak yang kayak berdakwah itu apa ya, apalagi di kalangan anak muda gitu kan. Nah, gimana sih peran media sosial dalam menyebarkan dakwah di kalangan Gen Z ini? Menurut sampean gimana? Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai penyiaran dakwah di bidang media sosial, jadi kalau dalam Islam itu kita harus memahami dari segi hukumnya. Hukum kita menggunakan media sosial itu tentunya apa? Ya, betul. Jadi kalau berbicara tentang hukum, media sosial itu tergantung kita pemakaiannya. Atau hukumnya bisa dibilang mubah. Kalau sebuah hukum mubah, itu tergantung kita menggunakan hukum tersebut. Jadi kalau hukum tersebut kita gunakan untuk kemanfaatan dan kemaslahatan, nanti hukum tersebut akan berubah menjadi wajib. Iya, betul. Tapi kalau hukum tersebut kita pergunakan untuk kemadharatan, itu bisa berubah menjadi haram. Kita kasih contoh media sosial, yang mana media sosial ini hukumnya mubah, tergantung kita memanage dan memakainya. Iya. Kalau kita memakai untuk bersiar, untuk berdakwah menggunakan media sosial sehingga menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan Al-Quran lewat media sosial ini bisa menjadi alat dan bisa menjadi wajib hukumnya. Tapi sebaliknya, yang namanya hal mubah itu bisa menjadi haram. Kenapa tuh? Nah, contoh media sosial kita pergunakan, contoh TikTok. Ya. Kita melihat TikTok itu untuk melihat yang pargoy, melihat orang-orang yang membuka aurat. Nah, maka menggunakan media sosial tersebut dari awalnya mubah bisa menjadi haram karena adanya maklumat yang lain. Ya, seperti itu. Jadi berdakwah menggunakan media sosial itu bisa halnya menjadi wajib dan bisa halnya menjadi haram tergantung pemakaiannya dari media sosial tersebut. Nah, selayaknya kita lahir di Gen Z kita bilang Gen Z ya, Gen Z ya. Nah, yang mana rata-rata anak di zaman sekarang, bahkan saya melihat data pengguna media sosial, bahwa pemuda Indonesia itu kurang lebih menggunakan media sosial itu 50%. Wow. Banyak gitu. Makanya ini menjadi peluang besar bagi kita, bagi santri, bagi penyiar agama Islam, itu bisa menjadi modal untuk berdakwah, untuk bersiar tentang agama lewat media. Seperti itu. Kira-kiranya paham? Paham. Nah, kalau pasti setiap berdakwah itu kan ada tantangan terbesar. Ya. Nah kan. Nah, itu
yang dihadapi para dai dalam berdakwah itu gimana sih? Tentunya tantangan terbesar, terutama di era zaman sekarang, yang mana notabene di zaman sekarang itu berdakwah itu harus mengikuti tren. Jadi jikalau kita ingin ramai di kolom komentar atau subscriber dan lain sebagainya supaya bersiar kita itu berjalan secara efektif, yang paling susah tantangannya itu yang pertama harus mengikuti tren. Karena kan tahu sendiri kan tren zaman sekarang. Tren zaman sekarang itu banyak-banyak dan macam-macam. Nah, jadi tantangan terbesar yang pertama itu harus selalu mengikuti tren sesuai dengan perkembangan tren. Oh, tren sekarang yang lagi rame apa nih? Kalau tren sekarang yang lagi rame ini, oh kita ikutin nih tren ini. Agar bersiar kita itu berjalan secara efektif. Namun mengikuti tren itu yang sulit karena supaya tidak keluar dari syariat dan ajaran Islam. Kemudian yang kedua, tantangan terbesar siar itu adalah meyakinkan kepada seluruh netizen, menghilangkan keraguan terhadap agama. Jadi ketika kita berdakwah melalui media sosial, tentu tantangan terbesarnya, apalagi di kalangan Gen Z ini, menghilangkan sebuah keraguan mengenai agama Islam dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan itu menjadi hambatan dan tantangan bagi pendai, bagi peziarah agama Islam, terutama di kalangan Gen Z zaman sekarang ini. Nah, mungkin kan berdakwah tuh bisa dikatakan efektif apabila dia berhasil ya, maksudnya ya begitulah. Nah, mungkin gimana sih caranya menyampaikan pesan dakwah yang relevan dan menarik di kalangan Gen Z? Oh iya. Ini sangat bagus kita bahas supaya ketika kita bersiar itu banyak yang minat dan banyak yang suka mengenai siar kita. Nah, jadi yang pertama, selain mengikuti tren, kita itu harus mengetahui kira-kiranya di media sosial apa nih sekarang yang lagi disukai oleh para pemuda, terutama di kalangan Gen Z. Biasanya Gen Z zaman sekarang itu kalau kita membahas hukum Islam secara langsung, misalkan contoh, hukum sholat adalah wajib, barang siapa yang tidak melaksanakan sholat, maka dia akan masuk neraka. Nah, jadi apa ya namanya, kalau menyampaikan hukum secara langsung seperti itu, rata-rata Gen Z di zaman sekarang itu tidak akan menerima. Makanya kita juga harus memikirkan beberapa cara supaya penyiaran kita itu diterima bagaimana. Yang pertama, lebih bagus kita itu menggunakan analogi. Jadi Gen Z zaman sekarang itu sangat, terutama warga netizen itu sangat terinspirasi sekali dengan analogi, dengan sebuah cerita, dan lain sebagainya. Saya akan mengasih sebuah analogi. Sholat itu hukumnya wajib. Gimana cara kita menyampaikan bahwa sholat itu sangat wajib dan perlu kita laksanakan, sehingga ketika kita tidak melaksanakan ada konsekuensi yang lain. Coba sebelumnya saya ingin bertanya, rukun Islam ada berapa? 5. Rukun Islam ada 5. 1, syahadat. Ya, syahadat. 2, sholat. 3, zakat. 4, puasa. 5, naik haji ke Baitullah. Saya akan memegang mod ya. Namanya. Kita analogikan ini adalah agama. Ketika sebuah agama, tapi kita ngitungnya dari belakang. Tadi kan dari syahadat, sholat, zakat, puasa. Nah, kita hitung dari belakang. Ya. Kita hitung dari belakang, ini apa namanya? Munggah haji atau naik haji. Ya, haji. Nah, ketika orang Islam tidak naik haji, maka agama ini akan tetap kokoh. Kemudian yang kedua, puasa. Bukti di zaman sekarang banyak orang yang meninggalkan puasa, namun agama Islam akan tetap kokoh. Yang ketiga, zakat. Ketika orang meninggalkan zakat dan lain sebagainya itu banyak di zaman sekarang, tapi agama Islam akan tetap kokoh. Tetapi ketika orang Islam meninggalkan sholat, maka agama tersebut akan jatuh dan akan roboh. Makanya ketika kita ingin menyampaikan hadis, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomadin, wa man tarakaha faqad hadamadin, itu seperti ini. Jadi barang siapa, sholat itu adalah tiangnya agama. Maka barang siapa yang menegakkan sholat sama dengan dia itu menegakkan agama. Jadi agama tersebut akan terjaga kokoh ketika dia tidak meninggalkan sholat.
Tapi sebaliknya, waman tarokaha faqad hadamadin. Dan barang siapa yang lalai, yang meninggalkan sholat, maka agama tersebut akan jatuh. Sebagaimana tadi filosofi ini, analogi ini, ketika ini dijatuhkan, maka ini gambarannya agama kita akan jatuh ketika orang tersebut meninggalkan sholat. Nah, kurang lebih Gen Z itu suka dengan hal-hal yang seperti itu. Dengan kita itu tidak terlihatan kayak paling soleh dan lain sebagainya. Tapi kita itu menggunakan analogi, menggunakan sebuah cerita dan lain sebagainya. Saya punya satu kisah. Zaman dulu ada namanya Barsisoh. Barsisoh ini adalah salah satu ulama yang dibilang dia itu sangat soleh. Saking solehnya dia, saking bersihnya dia itu tidak bisa berdoa sambil menangis. Kenapa itu? Ya saking solehnya, saking tidak ada dosa, saking ketika berdoa itu ya nggak bisa menangis. Karena kan ketika kita menangis, berdoa sambil menangis itu berarti ada kotoran dalam diri kita. Oh begitu. Ya, bahkan Barsisoh itu memiliki santrinya juga bukan hanya di daratan, tapi di langit juga memiliki santri. Itu saking hebatnya Barsisoh. Tapi di penghujung hidupnya sangat naas. Jadi pada suatu ketika Barsisoh itu sholat di masjid dan berdoa, dia itu ingin bisa berdoa sambil nangis. Terus adalah setan. Nah, setan itu tergantung tergantung posisi kita. Kalau kita sebagai santri biasa ya yang menggodanya aja setan santrinya gitu. Nah, kalau sekelas Barsisoh yang menggodanya juga setan yang sudah tingkatannya itu bukan tingkatan kita lah gitulah. Nah, datanglah setan tersebut menggoda Barsisoh dan Barsisoh tersebut bertanya. Jadi si setan tersebut berdoa dalam keadaan dia menangis. Lalu Barsisoh datang, Pak, gimana caranya supaya saya itu bisa berdoa sambil menangis? Karena dia itu setan memanipulasi Barsisoh dan Barsisoh tahu itu adalah setan. Kemudian dia menyampaikan, jika Anda ingin berdoa sambil menangis, maka Anda harus memiliki dosa dulu. Lantas dosa apa yang harus saya perbuat? Ada 3 tawaran dari saya. Yang pertama, minum khamr. Yang kedua, zina. Yang ketiga, membunuh. Barsisoh kan mikir lagi, oh enggak boleh. Dalam ajaran agama Islam itu tidak diperbolehkan minum khamr, zina, dan membunuh. Tapi yang namanya setan itu adalah makhluk Allah yang semangatnya itu luar biasa gitu. Sangat semangat menggoda manusia. Pokoknya gimana pun caranya dia itu menggoda manusia sampai manusia tersebut dapat dan ikut tersesat. Sehingga Barsisoh itu melakukan 3 hal yang tadi, tapi dia itu harus memilih salah satunya. Jadi dari ketiga tadi, membunuh, zina, dan minum khamr, itu yang paling ringan dosanya di antara yang 3 itu adalah minum khamr. Nah, sehingga pada suatu hari ketika Barsisoh ingin melakukan dosa tersebut, dia itu membeli miras. Membeli miras untuk dia mabuk, minum khamr. Saking maunya dia ingin bisa berdoa sambil menangis. Nah, setelah dia membeli khamr, yang kalau kita membeli itu ada yang jaga warungnya, bakul lah kalau ada Jawanya itu bakul lah. Bakulnya itu adalah rondo, janda lah statusnya, berstatus janda. Kemudian Barsisoh itu minum amer. Sehingga ketika dia meminum amer, otomatis kan meminum arak, otomatis kan dia hilang kesadaran. Ketika dia hilang kesadarannya, dia melakukan satu dosa, hilang kesadaran. Kemudian yang terjadi apa? Ketika melihat di depannya ada seorang wanita, yang terjadi adalah dia memperkosa wanita tersebut. Kemudian setelah memperkosa dia sadar, oh saya ini adalah ulama besar. Kemudian saya memperkosa yang dibilang janda ya, maaf, dibilang janda, memperkosa janda. Kemudian dia takut namanya tercemar sehingga dia membunuhlah janda tersebut. Akibatnya dari satu dosa kecil sehingga dosa minum arak, dosa berzina, dan dosa membunuh itu dia lakukan semuanya. 3 dosa tadi. 3 dosa tersebut dilakukan sama dia. Kemudian dia itu ditangkaplah sama warga. Pas ditangkap sama warga, dia itu diarak, dipermalukan gitu. Dipermalukan di halayak umum. Datang lagi si setan yang tadi di masjid yang menggoda pas waktu awal itu, datang lagi kepada Barsisoh.
Dan Barsiswa meminta tolong kepada dia, kemudian Barsiswa mengiyakan tawaran dia, kemudian Barsiswa meninggal dunia. Jadi Barsiswa meninggal dunia dalam keadaan berserah diri kepada setan tersebut, melainkan matinya itu bisa disebut mati su'ul khotimah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, pemuda Gen Z zaman sekarang itu suka tuh dengan cerita-cerita yang kayak gitu. Jadi orang yang backgroundnya soleh itu belum tentu ketika meninggal itu husnul khotimah. Bisa jadi meninggalnya itu dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi nggak terlalu keras gitu dalam menyampaikan agama itu. Bahwa agama itu rahmatan lil alamin. Tidak ada kekerasan dalam agama. Baik dalam penyampaian dan lain sebagainya. Apalagi kan kita melihat Gen Z zaman sekarang itu mudah baperan lah dan lain sebagainya. Betul ya? Iya. Ya mungkin seperti itu. Nah mungkin untuk pertanyaan terakhir ya. Nah kan penggunaan teknologi dalam di era digital ini penting ya. Mungkin menurut Anda itu seberapa penting sih penggunaan dakwah di era digital ini? Kalau menurut saya, kalau dikasih rating ya, dikasih rating 1 sampai 10, saya kasih rating 6. Kenapa saya kasih rating 6, nggak kasih rating 9 atau 10? Karena meskipun alat tersebut digunakan untuk berdakwah, jadi kita analogikannya, tidak setiap kita ketika kita menanam rumput, maka padi tidak akan jadi. Tapi ketika kita menanam padi, maka rumput akan tumbuh. Nah, ketika kita menanam kebaikan, kita berdakwah di media sosial, itu akan tumbuh apa namanya ya? Kalau sekarang di TikTok gitu kan banyak orang yang membuka aurat dan lain sebagainya, sehingga bakal muncul yang kayak gitu. Jadi si efisiennya berdakwah di media sosial masih tetap lebih bagus berdakwah secara langsung face to face gitu. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman kita bisa mengetahui uraian tabian nih sampaikan oleh narasumber kita Mas Hamsi Bahri bahwa dakwah di era Gen Z atau digital harus memanfaatkan teknologi dan media sosial menggunakan pendekatan inklusif dan empatik. Nah, menyajikan konten yang menarik dan relevan serta mengadaptasi metode dakwah yang lebih interaktif dan partisipatif. Nah, mungkin sampai di sini saja podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.